Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzaki. Saya dari Prodi KPIB, pelajaran ilmu hadis, dosen pembimbing Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Adapun saya di sini akan menjelaskan A. Terminologi hadis. 1. Hadis. Hadis, kata hadis bentuk jamak hadisun secara etimologi merupakan isim masdar yang dari kata kerja hadis yahdisun haisun, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti: 1. Berarti al-hadid, sesuatu yang baru. 2. Al-qadim, sesuatu yang lama. Berarti al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dan 3. Berarti al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat al-qaim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut MM Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang paling baik, yaitu Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya sebaik-baiknya cerita adalah kitab Allah, Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang lain. Juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan orang-orang yang mendengar hadis cerita sedangkan mereka benci terhadapnya. C. Cerita sejarah, historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Dalam hadis ini, hadis Nabi, ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tidak mengapa. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apabila seseorang mengungkapkan hadis rahasia kemudian
dia mengembara, maka kata-katanya adalah suatu amanah. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa jenis definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan dan al-ilawahnya. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangan kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing semua. Tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa Al-Quran, tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bias menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum dan akhlak. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan, yang mubham merinci, yang mujmal membatasi, yang mutlak yang mengkhususkan, yang umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya, di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya, merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil untuk pengejawatannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW, terkadang merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan, dan kadang merupakan perilaku atau ucapan sahabat Rasulullah SAW. Lalu beliau melihat perilaku itu atau mendengar ucapan itu, kemudian memberikan pengakuan. Beliau tidak menentang atau mengingkari, tetapi hanya diam atau justru menilai baik. Itulah yang disebut takrir dari beliau. C. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, antara lain firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, tatkala Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Sekian dan terima kasih dari penjelasan mata kuliah ilmu hadis saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.